akan bahas produk terkait menjadi product manager dari end to end-nya gimana jadi product manager sampai nantinya kita bisa mengimplementasikan itu di lapangan kerja atau industri produk kayak gitu. Nah, ada yang jadi product manager KFV ada nggak ya? Nah, kalau ada yang jadi product manager nanti kita saling sharing aja ya, gimana realnya product manager saat ini kayak gitu. Karena kan ya mungkin ini skupku terbatas di tempat kantorku dan juga sepengetahuan-pengetahuan aja kan kayak gitu. Nah, tapi nanti kita bisa saling, saling sharing aja. Kalau yang lain kira-kira teman-teman di sini rata-rata udah pada tahu atau belum ya terkait product manager itu sendiri. Kalau yang udah minimal tahu nih, itu ketik satu, tolong ketik satu biar biar mapping teman-teman ya. Kalau belum masih awam banget bisa ketik dua di kolom komentar. Oke, dua. Yang lain dua kalau emang belum tahu, satu kalau udah, seenggaknya udah tahu lah, minimal tahu aja kayak gitu. Oke, kebanyakan masih dua ya. Lanjut lanjut. Bang Bujang ngapain nulis dua? Oke, dua dua dua. Oke, lanjut aja. Nah ya, Bang Bujang emang begitu, Bre. Lanjut. Nah, objektif kelasnya hari ini ya kita minimal paham lah apa itu PM kayak itu. Terus bedanya PM sama role lain itu apa? Tadi kan sempat di-mention sama Bang Bujangan ya. Kalau ya ada yang ada QA, ada apa gitu. Nah, untuk mendalami role-role terkait itu mungkin bisa lihat di YouTube-nya ya untuk belajar juga kayak gitu. Cuman di sini kita akan spesifik di PM. Nah, apa sih beda-bedanya itu? Terus tanggung jawabnya apa? Terus next mungkin skill yang harus dipahami apa? Terus untuk bisa berkarir di product manager itu harus seperti apa kayak gitu. Betul. Dari objektif ini dulu, pada yang mau dikonfirmasi, kalau nggak ada, aku next ya. Nah, mungkin ini profil singkat aja secara karir dulu itu ya, memulai karir di product manager ya sekitar tahun 2022 gitu ya. Ya masih baru juga sih sampai sekarang ya, baru 4 tahun kayak gitu. Awalnya sih intern ya, intern di Privy ini, terus akhirnya naik jadi associate product manager, terus jadi product manager, terus sekarang di Era Jaya. Kalau yang mau connect bisa di ini scan Instagram, LinkedIn, saya attach ya. Ya, di LinkedIn bisa cari aja ada Nur Ihsan kayak gitu profilnya ini. Itu untuk perkenalan. Perkenalan singkat. Nah, lanjut eh, ke apa itu product manager kayak gitu ya. Nah, sebelum itu paling lihat ini dulu ya, meme ini dulu. Hmm, ini kelihatan nggak ya? Suaranya masuk nggak ya? Suaranya nggak masuk. Oh, suaranya nggak masuk. Titik. Halo? Suara videonya nggak ada Bang. Suara videonya Ya, gimana ya caranya? di mute nih, Puan marah nih. Entire screen Iya, coba. udah sih. Oh, Also tape audio. Itu also share audio output. Yang ada kenapa bang? batu itu also entire Oh, screen. Dia ada also ini. Also share audio output. oke. Itu ya. Kalau nggak bisa berarti ya udah ikhlasin aja. PM ya? Yang nggak bisa ngoding sama desain itu ya? Yang cuma bisa nanya-nanya progres sama nyuruh-nyuruh doang itu ya? Emang masih butuh? Dengar nggak? Tuh, halo, halo. Dengar-dengar. Itu di IG gue komen tuh gue Nah, kata-katain gitu di dalam.
PM ya? Iya, gue lihat Yang ya. nggak bisa ngoding sama desain Nah, itu ya? ini coba Yang sekali cuma lagi. bisa nanya-nanya progres sama nyuruh-nyuruh doang itu ya? Emang masih butuh? Nah, oke lah itu sekilas lah ya, terkait pandangan di beberapa orang kayak gitu. Nah, ya pandangannya bener nggak bener sih antara ya kerjanya emang secara umum PM nggak bisa ngoding kayak gitu. PM mungkin ya nggak bisa ngedesain, PM nggak bisa yang lain-lain karena dia kerjanya itu bukan yang melakukan hard kill kayak itu, yang itu langsung eksekusi kayak itu. Nah, kalau kita lihat di simulasi ini, PM itu yang nggak nulis kode, nggak ngedesain, nggak jualan. Bayangin, kita di perusahaan cuma duduk-duduk ya nggak ikut bikin produknya, kita nggak bikin desainnya. Terus kalau produknya udah jadi kita juga nggak jualan kayak gitu. Nah, akhirnya kita kayak ya udah kita menjembatani itu semua kayak gitu. Nah, terus di mana sih peran PM itu kayak gitu? Ini kalau kita analogikan dalam sebuah batu bata gitu ya. Nah, setiap batu bata ini kan yaitu desain, tim engineering, tim sales itu kan anggap saja satu bata itu. Nah, PM itu apa sih? Dia itu gampangnya itu kayak merekatkan semua eh, lini yang ada kayak gitu. Antara orang desain, orang engineering, orang bisnis, sehingga memastikan semua ini tuh bisa terkolaborasi dan menciptakan sebuah produk yang nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan customer lah, ininya seperti itu. Jadi ya dia kelihatannya gaib, bahkan ya kayak yang siapa itu tadi mas-mas tadi itu bilang, ya dia bilang kan ya PM nggak ngapa-ngapain gitu, dan emangnya masih butuh. Nah, butuh atau enggaknya ya nanti kita diskusikan. Nah, cuman di mana sih letak product manager itu dalam sebuah company? Ya dia itu ya apa ya, hubungannya untuk merekatkan ini semua. Dan juga mungkin di sini ada yang lainnya, ada kayak usernya, customernya, karena PM biasanya juga langsung ngobrol nih sama customer produknya. Oke, next. Nah, ini mungkin umum ya, yang orang-orang share kayak itu. Kalau teman-teman cari product manager gitu di Google, pasti muncul tuh gambar-gambar kayak gini kayak gitu. Jadi kayak OPM itu ada di tengah-tengah. Ya kayak tadi kan merekatkan semuanya, ada di sisi customer experience-nya, dari sisi bisnis dan juga teknologi. Dan itu di mana dia mengelola, manager kan, memanage produk yang itu nanti akan dibangun produknya itu yang layak untuk dijual ke masyarakat gitu, atau ke usernya. Oke, kita next aja. Nah, eh, PM itu berangkat dari ini ya, product vision. Product vision itu yang apa ya, kita atau company itu inginkan gitu. Contoh kita mungkin Netflix. Netflix itu product visionnya apa sih? Dia kan ingin untuk apa ya, membuat sebuah platform hiburan yang itu bisa diakses kapanpun dengan konten yang premium kayak gitu ya. Nah, visinya kayak gitu, tapi strateginya kayak gimana? Terus eksekusinya gimana? Nah, itu kan nggak tahu nih. Ya kita masih apa ya, layanan streaming film yang premium terus bisa diakses di mana aja, itu kayak gimana kayak gitu. Nah, Netflix awal kali memang sebelum ada apa ini, belum ada era teknologi saat ini ya, yang itu bisa pakai aplikasi dan lain sebagainya. Netflix itu kan jualannya pak ini kan, dia itu jualan, nyewain kaset kayak gitu, kaset film kayak gitu, ke orang-orang kayak gitu. Nah, sebenarnya produk visinya itu sudah ada dari sisi perusahaan kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu hadir nih seorang product manager atau ya apapun sebutannya, yang akhirnya mentranslate visi itu menjadi sebuah strategi dan eksekusinya kayak gitu. Nah, dengan bantuannya tadi, kalau kita balik, oh ada seorang product manager itu menggabungkan teknologi, user experience, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadilah sebuah
produk Netflix yang kita kenal saat ini kayak gitu ya. Jadi mungkin visinya besar kayak gitu. Visinya pingin kayak gini. Nah, untuk mentranslatekannya itulah butuh seorang yang namanya product manager kayak gitu. Untuk ya strateginya seperti apa, roadmap pengimplementasinya seperti apa. Tapi kan kalau kita lihat Netflix itu, oh dia pingin ada menyediakan layanan premium kayak gitu. Nah, layanan streaming film yang premium. Nah, terus gimana strateginya? Oh, strateginya mungkin terbentuk nih akhirnya kita bikin di aplikasi kayak gimana, bla 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 bla. Nah, terus dieksekusilah oleh PM itu dan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke batasan. Kita kan mungkin pernah mendengar ya. Oh, tapi sebelum itu dari sini dulu barangkali penjelasanku kecepatan atau gimana, ada pertanyaan nggak? Jadi apa sih PM itu dulu? Jadi, gitu. Yuk, nggak usah malu-malu, malu bertanya sesat di jalan. Langsung rasain aja. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Next ya, aman ya. Kalau aman, komen satu atau apapun juga bebas. Teman-teman, oke aman ya masih aman. Sip, sip. Nah, jadi ya itulah product manager itu ngapain, terus scope-nya ada di mana di antara banyaknya role di sebuah company kayak. Oke, tambahan product vision ini biasanya hadirnya bukan dari PM ya, tapi ini dari ya CEO kayak gitu ya, atau BOD di perusahaan kayak gitu. Untuk teman-teman pengen buka usaha apa ya, makanan gitu. Nah, dengan pengen jadi penjual pentol terbaik di dunia kayak gitu dengan apa-apa kayak gitu kan, dengan ya strateginya apa itu, dengan visinya seperti apa. Nah, itu kan dari foundernya kan. Nah, untuk mentranslate strategi inilah biasanya PM mulai masuk kayak gitu. Itu sih. Terus, nah, di luar kan banyak, kadang kita ambigu gitu ya dengan oh ada product manager, ada project manager, eh, atau detailnya lagi ada tech lead kayak gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan produk project kayak gitu? Nah, produk gampangannya analoginya gini, teman-teman eh, menjadi product manager itu kayak orang tua punya anak. Sedangkan kalau project manager, teman-teman itu baby sister dititipi anaknya orang kayak gitu. Nah, punya perbedaan kan itu. Kalau product manager, kita fokus ruang lingkupnya itu luas kayak gitu dan jangka panjang. Kita menjadi product manajernya aplikasi GoPay barangkali ya. Itu kan eh, product manajernya pasti nggak berpikir, oh GoPay ini cuma dipakai sampai tahun depan selesai gitu kan. Tapi GoPay ini gimana caranya dia tetap long life, tetap bisa menjawab kebutuhan customer, bisa enak dipakainya selamanya kalau bisa, bahkan sampai kiamat. Nah, itulah product manager itu kayak gitu. Jadi kayak ngerawat produk itu kayak ngerawat anaknya sendiri kayak gitu. Mulai dari kecil, belum ada apa-apanya, terus akhirnya nanti dibuat eh, ada fitur ini, fitur itu dikembangin terus, bisa integrasi sama ini itu. Nah, itu dia dirawat sampai kalau bisa ini sustain selamanya. Itu product manager. Tapi kalau project manager, dia mengerjakan suatu project nih, pembuatan aplikasi apa ya, POS barangkali. POS itu ini buat yang di kasir parkir kayak gitu kan. Input yang dibeli apa gitu. Nah, bikin aplikasi itu untuk klien. Bikin, ya udah itu dibikin sesuai kebutuhan, selesai, serah terima sama kliennya, udah sampai situ doang kayak gitu kan. Dan itu ada skupnya, skup ya budgetnya berapa yang dari klien atau dari usernya, terus kira-kira nanti itu dari apa ini
dari waktu yang diberikan itu berapa. Nah, akhirnya kan ada itu kayak kita jadi baby sister gitu ya, kita dititipin untuk merawat anak itu ya kan nggak selamanya, tapi ada waktunya. Oh ternyata eh, dititipin cuma sehari doang. Nah, gimana untuk sehari ini bisa sesuai ekspektasi klien, terus bisa achieve kayak gitu yang diinginkan klien, ya anaknya nggak sampai jatuh barangkali ketika dititipin, anak yang dititipin itu nggak sampai sakit, sampai hilang barangkali, nah kayak gitu. Nah, kalau tech lead ini lebih detail lagi. Tech lead itu kayak kita product manager ini atau project manager ini mengeksekusi sebuah aplikasi yang dia inginkan. Nah, itu gimana si tech lead ini untuk membangun aplikasi tersebut secara arsitekturnya gimana, terus secara managenya berarti nggak ada bug ketika udah jadi kayak gitu. Itu sih. Nah, akhirnya yang membedakan antara product manager, project manager sama tech lead kayak gitu. Jadi barangkali nanti teman-teman ketemu loker-loker tertentu kayak gitu ya. Nah, itu harus tahu nih project manager atau product manager atau seperti apa. Nah, kalau product manager biasanya yang menghandle produk-produk itu tertentu. Terus kalau project, ya barangkali ada loker project manager. Nah, biasanya hubungannya sama klien-klien gitu yang ngerjain project-projectan gitu. Tapi kalau product manager, teman-teman akan menghandle produk, eh ya kayak contohnya kalau di Gojek ya ada GoPay, terus ada GoPay letternya, itu kan produk masing-masing kan. Jadi handle itu. Gitu sih gambaran besarnya. Terus, nah apa sih yang perlu PM kuasai kayak gitu untuk secara skillnya? Untuk pertama mungkin customer insight ya. Nah jadi teman-teman itu kan menghandle produk, ibarat ya teman-teman inilah mau jualan kopi kayak gitu. Gampangannya ya, biar analoginya masuk. Nah, teman-teman jualan kopi. Nah, kan harusnya tahu kan, oh di sekitar teman-teman, contoh jualan kopi di Surabaya sama jualan kopi di mana ya, daerah mana ya, Eh, Lampung kayak gitu. Nah, setiap orang-orang Surabaya sama Lampung bisa jadi kan punya eh, apa ya, kesukaan ciri khas kopi yang beda-beda kayak gitu. Nah, sebagai product manager, ya kalau teman-teman andai kata jualan kopinya di Surabaya, ya harus tahu gimana sih orang-orang Surabaya itu dalam suka sama kopi kayak gitu. Sukanya itu minumnya di jam-jam apa? Jangan-jangan pagi, siang atau malam. Terus jenis kopinya apa, yang Arabica, apa yang Robusta atau yang lainnya kayak gitu. Terus sukanya itu kok es kopi susu atau kopi yang Americano dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dan juga budaya ngopinya itu dibuat apa apa ya, sekedar cuma minum kopi aja atau sampai kopi itu sebagai tempat kultur untuk saling sharing, ngobrol-ngobrol nyantai sama teman-teman kayak gitu. Nah, product manager harus tahu kondisi lapangannya juga seperti apa, customer insight kayak gitu. Jadi biasanya product manager akhirnya akan menyempatkan waktu dan itu menjadi scope kerjanya juga ngobrol nih Pak sama usernya. Kalau teman-teman jadi product manager di apa ya, di apa ini, di GoPay tadi ya kayak gitu. Nah, berarti kan teman-teman harus menginterview, melakukan riset eh, ke orang-orang pengguna GoPay ya gitu. Makanya biasanya kalau teman-teman pakai aplikasi kan untuk gathering feedbacknya ada kayak ngasih rating atau ngasih feedback-feedback yang lain, atau kalau teman-teman pernah pakai aplikasi apa terus di email untuk boleh nggak apa ini di interview kayak gitu. Nah biasanya itu ada seperti itu kayak gitu. Nah dan itu adalah tugas seorang product manager. Terus nah udah tahu nih kita, oh product manager tahu nih kondisi marketnya seperti apa. Lah akhirnya dia membuat produk strategi itu untuk, ya kita udah tahu kondisinya seperti apa. Nah strateginya gimana nih? Kita membuat produk seperti apa yang itu
nanti bisa menjawab kebutuhan eh, dan memberikan impact untuk customer kayak gitu. Selain itu, karena yang kita bahas di awal tadi kan product manager itu kayak menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara ya orang engineer, bisnis, bahkan kita juga menengahi ke stakeholder lain kayak CEO dan lain sebagainya. Nah, product manager itu juga harus bisa untuk influence orang gitu, untuk kenapa sih kalau teman-teman jadi product manager dan berhubungan sama developer gitu, engineer kayak itu, biasanya tanya, kenapa sih fitur ini penting kayak gitu. Nah, kita juga harus menginfluence menjelaskan, oh fitur ini penting karena begini, begini, begini loh. Gitu. Atau teman-teman ke stakeholdernya, ke tim bisnis. Tim bisnis pengen, oh di aplikasinya dikasih fitur-fitur gini aja, dikasih AI, dikasih apa gitu. Nah, product manager juga harus bisa menengahi. Duh, oke, itu bisa mungkin bisa masuk, tapi nanti dulu karena tim engineering sedang mengerjakan fitur-fitur yang lain yang lebih urgent barangkali kayak gitu. Jadi karena tadi itu menengahi semuanya orang. Jadi kayak kalau kita tahu itu kayak yang seorang orkestrator di pertunjukan musik ya gitu ya. Jadi kan dia mengorkestrasi orang-orang yang ada. Dan yang terakhir untuk ya product manager perlulah untuk bisa membangun produk itu tadi gitu. Jadi menentukan produknya kayak apa, nanti ada fitur apa aja, terus apalagi ya, nanti tampilannya seperti apa. Makanya tim produk biasanya juga deket banget sama tim UI UX juga. Itu begitu. Ya inilah mungkin gambaran singkat besarannya gitu yang end to end-nya yang akan dilakukan product manager kayak gitu. Terus dan ya ini product manager secara skill kalau pengalamanku ya barangkali teman-teman di sini bisa menambahin nanti yang sudah bekerja kebanyakan ya 50-50 lah gitu ya. 50% tuh hard skill, 50% soft skill. Karena apa? Di product manager kan tadi menengahi banyak orang kayak gitu ya. Menengahi tim bisnis dan tim engine dan sebagainya. Nah, akhirnya perlu ya skill komunikasi yang bagus, empati buat ke usernya kayak gitu, empati ke tim, empati ke tim bisnis yang lain kayak gitu. Terus ya memanage stakeholdernya sih biar ya apa ya, ya tadi mengorkestrasi tersebut kayak gitu. Nah, berarti artinya soft skill ini kayaknya satu hal yang wajib kayak gitu dengan untuk menjadi seorang product manager. Kalau manager oke bisa bikin PRD, bisa bikin rencana aplikasi yang bagus, tapi dia nggak bisa ngobrol sama usernya, nggak bisa negosiasi dengan usernya, itu aslinya agak susah kan. Nah, sebaliknya juga kalau bisa soft link aja tapi secara hard skill-nya kurang, kayak oh dia nggak bisa menganalisis data kayak gitu. Dia nggak bisa bikin rencana produk yang bagus. Dia nggak bisa eh, apa ya, tak nggak tahu desain yang bagus itu kayak gimana, aplikasi yang bagus itu kayak gimana. Ya itu jadinya bumerang juga buat dia kayak gitu. Oke, itu mungkin secara ini ya skillnya kayak gitu. Nah, terus ya karena skill orang biasanya beda-beda, ya mungkin ini tiap PM nggak ada yang sempurna kayak gitu. Kayak kalau kayak eh, aku itu product manager yang lebih condong ke sisi bisnis kayak gitu. Terus tag-nya sih nggak seberapa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kalau di kantor biasanya cukup bisa untuk memanage stakeholder kayak gitu. Jadi ya kita mungkin punya bagian masing-masing dan ya kita bisa menyesuaikan dan tahulah mana yang harus kita improve kayak gitu. Dan biasanya di industri yang ada product manager itu bisa jadi butuhnya beda-beda.
banyak jenis product manager yang ada di apa ya, kalau di lowongan-lowongan kerja gitu ya. Ada yang kalau teman-teman search di LinkedIn itu ada technical product manager. Nah, dia itu akan eh, lebih banyak ke ya ini ya, technical dan developer kayak gitu. Ada yang sifatnya itu ada yang namanya AI Product Manager. Nah, AI Product Manager ini ya dia memanage produk-produk AI kayak gitu. Ada yang namanya Data Product Manager kayak gitu. Yang hubungannya biasanya produk-produk data. Terus dan berbagai jenis yang lainnya. Dan kebetulan kalau di aku itu yang saat ini menjadi internal product manager, jadi mengembangkan produk-produk internal di perusahaan. Kayak gitu. Yang usernya user. Nah, di setiap orang mungkin punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, jadi itu bisa disesuaikan gitu. Nanti pengen masuk ke PM yang seperti apa. Next, nah untuk menjadi product manager ya secara umum ya seperti ini ya, mulai dari associate product manager itu ya kita lebih kayak ya mengetahui dulu lah jadi product manager itu seperti apa. Dulu waktu awal kali berkarir di product manager ya awal-awal itu kayak masih kagok gitu. Ini dan sekedar sharing ya, sekedar sharing. Dan sekalian menjawab eh, gimana sih untuk bisa menjadi product manager kayak gitu. Dulu aku awal kerja itu bukan lulusan teknik informatika, bukan lulusan eh, SI ataupun teknik komputer dan lain sebagainya gitu. Nah, jurusanku waktu jadi awal kali menjadi product manager, kuliahku itu adalah jurusan manajemen dakwah. Nah, di apa ini di kantor awal sering diomongin nih, ya, wih, kok bisa ya orang lulusan manajemen dakwah eh, itu jadi seorang product manager kayak gitu. Nah, apa mau didakwain si customer-customernya, si engineer-engineernya atau punya lainnya. Nah, tapi ya ternyata kalau di dalamnya lagi ya product manager itu ya tadi kan kemampuannya harus ada soft skill yang bagus juga dan juga hard skill bisa lah nanti dipelajari kayak itu. Jadi jangan khawatir teman-teman di sini barangkali punya background apapun. Ada temanku itu eh, PM juga di kantor yang sekarang. Dulu jurusannya filsafat kayak gitu. Ngapain? Dia filsafat mikir keras gitu, tapi dia jadi PM gitu, ngurusin aplikasi. Dan ya banyak lah background-background yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk menjadi ya sekalian menjawab untuk menjadi seorang product manager apakah harus lulusan IT atau enggak? Jawabannya enggak. Karena realnya banyak PM-PM yang eh, ya jurusannya aneh-aneh. Yang filsafat, sosiologi, yang jurusan kesenian, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, cuman ya walaupun eh, dengan kalau kita jurusannya IT itu lebih lebih masuk lah kayak gitu. Gitu sih. Cuman ya nggak menutup kemungkinan dengan jurusan-jurusan yang lain itu bisa. Kayak gitu. Nah, akhirnya balik ke slide ini lagi ya. Nah, untuk jadi PM awal kali itu ya jadi associate product manager biasanya untuk ya masih meraba-raba lah. Bahkan waktu aku ada di product manager juga nggak tahu apa sih itu API, kayak gitu. Apa sih itu back end, front end, bedanya apa, terus harus gimana kayak gitu. Ngatur ngatur priority itu kayak gimana. Ada CEO minta adain fitur ini dong. Tiba-tiba CEO-nya besok lagi ada ini juga dong gitu. Nah, kita seakan yang akan wah, wih, ini CEO minta ini. Akhirnya kita kayak terburu-buru gitu. Kita nggak bisa memanage itu semua awal-awal begitu itu. Akhirnya sampai akhirnya kan jadi product manager, ya biasanya di apa ya dikasih untuk handle beberapa produk sendirian kayak gitu. Nah, kayak tadi mungkin jadi oh ya tambahan ya menjadi product manager itu bukan berarti kita handle satu produk aja kayak kita diamanai untuk product manager tim
apa nih, gokar kayak gitu. Nah, bisa jadi nggak gokar doang, tapi dia handle yang lain-lain kayak gitu sih. Terus sampai akhirnya yang paling tinggi ya jadi senior product manager gitu ya, yang pengalamannya udah 3 sampai 5 tahun kayak terus gitu. Nah, next. Nah, untuk menjadi senior product manager biasanya ada dua jalur sih. Dia beneran jadi yang ahli banget, jadi sendirian atau di bawah lead tertentu, tapi dia itu product manager unggulan lah kayak gitu eh, kasarannya. Jadi dia bisa apapun dan atau ada yang menjadi lead kayak itu untuk nge-grouping product manager lainnya membawa tim produk, ya dia buat leadershipnya sih dan mengatur produk-produk manager ini menjadi apa ya, bisa mentranslate visi produk, visi company di awal tadi kayak gitu. Terus kalau ujungnya lagi, puncaknya lagi, untuk menjadi tim produk bisa menjadi VP produk. Jadi ini eh, apa ya, mengawasi semua berjalannya produk di seluruh perusahaan yaitu. Terus atau kalau nggak gitu menjadi CPO, Chief Product Officer kayak gitu. Nah ini levelnya udah level eksekutif ya, level C level kayak gitu. Yang nanti ya akan langsung berhubungan dengan CEO, CFO dan sebagainya untuk ya mentranslate produk dari perusahaan itu sendiri. Nah, akhirnya di sini secara kesimpulan ya tim produk itu apa ya, outputnya itu ya gak hanya apa ya, kayak project itu yang banyak-banyakan fitur atau apa, tapi kalau kita kembali di slide awal tadi, dia itu harus bisa nih untuk mentranslate visi dari perusahaan dan mengeksekusinya dalam ya, kalau product manager dalam kondisi konteks digital product ya aplikasi. Nah, gimana mentranslate visi itu menjadi sebuah strategi produk yang bagus kayak gitu. Nah, dan akhirnya memberikan impact nyata ke customer dari perusahaan tersebut. Nggak mungkin orang sebuah founder gitu ya, atau sebuah CEO mempekerjakan product manager, tapi ya cuman buat ngatur-ngatur doang gitu. Tapi dia harus punya critical thinking, creative thinking, gimana bisa mentranslate sebuah apa ya yang diinginkan oleh company kayak gitu. Nah, kurang lebih yaitu sih apa yang kita bahas di sini itu mengenai product manager. Dari sini dulu, belum lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan bareng-bareng? Atau masih bingung? Barangkali. Bagaimana, teman-teman? Ada yang Belum ingin ada yang mau bertanya? ditanyain sih, Bang Adam. Belum. Tapi Lanjut. nangkap nggak apa yang di ini Iya, dibicarakan nangkep di Bang. mobil? Ini ada yang nanya Oke. nih, Bang Adam tapi Japri ke aku kan. Dia kan kerja di PT gitu tuh switch karirnya gimana gitu. Hmm. Kerja di PT Cikarang dia bilang gitu. Terus dia mau switch karir Hmm. gimana. Itu aja sih gitu. Apa dia Oke. belum ada basic kuliah gitu tapi umurnya masih, ya maksudnya masih di bawah 30 lah. Hmm. Oke. Nah, tadi kan ini kan ya di-mention kerja di pabrik kayak gitu. Nah, justru itu salah satu kekuatan loh untuk menjadi kalau pengen jadi karir ke product manager. Untuk teman-teman menjadi seorang teknis gitu ya, yang itu di pabrik itu paham lah kondisi tangan seperti apa. Nah, akhirnya kan tadi sebagai product manager tadi itu kan kita harus tahu nih eh,
customer insight-nya. Nah, teman-teman bisa mengembangkan karir teman-teman menjadi product manager yang ngurusi internal perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi entah nanti ngembangin aplikasi ataupun apapun gitu ya, untuk perusahaan tersebut. Jadi eh, agar lebih efisien secara internal. Jadi mungkin kalau jadi apa ya, yang kalau di pabrik untuk buru-burunya biar kerjanya bisa lebih efisien lagi gitu. Dengan ya inovasi-inovasi yang ada yang lebih dari itu. Jadi eh, apakah bisa switch karir? Tentu bisa, justru itu menjadi kekuatan. Tentu ada temanku itu, dulu kan aku di Privy ya gitu. Privy itu perusahaan tanda tangan digital. Nah, di situ itu ada yang dulunya itu menjadi admin verifikator. Ya buat orang ketika mau daftar kayak gitu ya, terus diverifikasi. Nah, dia itu naik tiba-tiba jadi leadnya lah, verifikator. Terus ya dia belajar product manager, terus dia ya nge-showin lah ya intinya, memamerkan skillnya juga, bikin portofolio di LinkedIn dan lain sebagainya. Terus ya dia memberanikan diri untuk nyoba ngomong di company untuk eh, jadilah untuk jadi product manager kayak gitu. Nah, akhirnya si temanku tadi itu awalnya yang jadi cuman admin verifikator di apa ini, kebetulan waktu itu di Jogja kayak gitu ya. Dan salary-nya mungkin eh, ya UMR Jogja kayak gitu kan. Akhirnya bisa jadi product manager, naik terus karirnya sampai sekarang dia di Jakarta kayak gitu. Begitu sih. Jadi justru kalau teman-teman awalnya dari apa ya, dari tim teknis gitu, akhirnya lebih enak karena udah tahu lapangannya seperti apa, dan akhirnya bisa berinovasi membuat produk itu benar-benar solve the problem sih. Eh, paling sama ini sih. Terus gimana sih akhirnya bisa mulai masuk kayak gitu? Sering-sering aja bikin portofolio. Mungkin nanti kayak gimana portofolionya kita bahas di meet pertemuan selanjutnya ya. Nah, temanku ada nih, dan dulu aku juga gini sih, karena aku lulusan lulusan manajemen dakwah. Gak mungkin dong tiba-tiba apply aja, tiba-tiba masuk jadi product manager di perusahaan teknologi ya. Nah, akhirnya ya biasanya main di LinkedIn, bikin portofolio, terus ikut komunitas, terus ya waktu apply jadi intern dulu. Waktu itu kebetulan juga masih fresh graduate sih, akhirnya daftar jadi intern ya dengan portofolio yang udah disiapin. Terus ya udah akhirnya dari itulah akhirnya terus naik begitu sih. Nah, akhirnya portofolio itu wajib dari teman-teman, harus mau memamerkan. Di zaman sekarang ya, apa itu, orang yang nggak mau pamer itu ya akhirnya gak susah jadi untuk menjadi apa yang diinginkan kayak gitu. Ya kayak kita pengen jadi brand ambassador pun ya kita harus terkenal dulu. Kita eh, ya pengen jadi apa harus populer dulu gitu kan. Nah, ya inilah makanya teman-teman harus bisa untuk memasarkan skillnya teman-teman juga kayak gitu sih. Gitu. Ada tanggapan nggak dari jawaban tadi, atau ini ada pertanyaan kalau ada ya? Kalau dari kalian PT, oh iya, ada yang unik kenapa? Lu Bang Adam nih, aku jawab yang Anam dulu nih. Kalau nggak Bang Adam jawab Nurdin dulu deh. Yang Bang Nurdin nanya tuh. Nanti aku jawab yang Anam. Oke, oke. Oke, ini Bang Nurdin, thank you Bang Nurdin. Kalau dari kalian PT mau ngerintis sebuah brand gimana Kak? Yang mana pastinya bakal riset dulu. Nah, oke. Eh, tadi kan ini dari kalian PT pengen ngerintis sebuah brand ya, gitu ya. Nah, di brand ini mungkin aku menangkapnya ya pengen bangun sebuah produk sendiri ya, yang harus nanti kita kembangkan gitu. Mungkin detailnya akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya.
Cuman kurang lebih ada di di sini Mas Nurdin kayak gitu. Jadi kita pastinya harus tahu nih customer research itu seperti apa kayak gitu. Kita harus meresearch customer, kita harus mendengarkan customer, dan kita harus menemukan solusinya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen bangun brand atau eh, kita bangun usaha sendiri, ya ya sebenarnya, dan ini sedikit apa ya, sedikit sharing ya. Dulu kenapa sih aku memutuskan untuk menjadi product manager kayak gitu. Ya kayak mungkin kayak Mas Nurdinnya ini. Jadi aku sebenarnya itu pengen ya bikin suatu saat di umur sekian 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 itu pengen punya company sendiri, bisnis sendiri kayak gitu ya. Nah akhirnya kenapa memutuskan menjadi product manager? Ya karena itu ya gitu. Si product manager kan yang seperti aku mention di awal, dia itu kayak merekatkan, akan berkomunikasi dengan hampir seluruh bagian apa ini perusahaan gitu dari end to end-nya. Jadi seenggaknya kan akhirnya tahu nih, oh gimana sih kerja orang-orang atau cara kerja di bagian sales, bagian HR, di bagian engineering-nya, atau di tim adminnya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tahu secara end to end. Nah, itu mungkin ya kita sembari bekerja kita akhirnya juga bisa belajar lah ya gimana apa ini kondisi di perusahaan kayak itu. Dan itu menjadi bekal kita untuk membangun sebuah brand atau membangun sebuah perusahaan kita sendiri kayak itu. Nah, kalau balik lagi ke Mas Nurdin tadi, eh, mana pastinya Kak? Iya, jadi ya pastinya kita perlu skill untuk customer research kayak gitu. Nah, skillnya gimana nanti itu cukup panjang, banyak teknik-tekniknya, bisa kita lanjut di next pertemuan. Itu sih paling gitu. Terus ke Mas Saiful Anam. Nah, ini aku boleh jawab nih. Nah, ini jawab ya Bang Adam. Iya, Ya, sebenarnya kalau emang tag betul. ini emang harus linear ya gitu. Dan makanya fungsinya kelas ini apa gitu. Dia Insajib ini sebenarnya nggak memberikan kelas gratis, kita juga memberikan praktek real project yang sedang kita jalani gitu. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi juga sama tim buat ngerjain project ini. Even project yang udah jalan ini bisa jadiin portofolio teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngelamar di perusahaan ya, teman-teman udah pernah ngerjain project belum? Udah, di mana di inside job gitu. Nanti bisa briefing sama aku, kayak aku ajarin juga ini project yang udah kita kerjain apa aja gitu. Nah, nanti bentuk BRD-nya apa, atau enggak dokumennya seperti apa yang dikerjakan, langkah-langkahnya seperti apa. Dan portofolio inilah yang sangat penting gitu. Dan kita memberikan ini udah, lu dikasih kelas gratis, kasih portofolio gratis gitu. Lu walaupun ikut kursus yang ya Fikri pernah ikut ya, setelah di saya dia ikut kelasnya 15 juta, dia cuma dikasih buat ilmu doang gitu, nggak ada portofolio. Pada akhirnya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah betul portofolio gitu, pengalaman lu sama skill lu gitu. Sekarang perusahaan tuh jarang lihat kayak bodo amat lu mau lulusan apa kayak gitu, kayak Bang Adam, yang penting lu ada skill, lu bisa bantu AI punya produk gitu, kurang lebih seperti kayak gitu. Dan banyak banget yang kayak yang dari QA atau enggak desain grafik atau UI itu kan tiba-tiba tuh ngechat, makasih ya Bang Bujang ya kayak udah buat kelas ini nih, jadi udah keterima kerjaan gitu. Padahal sebenarnya dia nggak ikut terlibat langsung, tapi kita memberikan portofolio kita tuh buat teman-teman gitu. Anggap di Insajib ini sebagai perusahaan teman-teman juga yang kerja di sini gitu. Jadi ketika teman-teman di PM ngelamar gitu, oh saya pernah ngerjain produk di mana di Insajib gitu, jadi freelance gitu. Tapi produk yang udah dikerjain ini oke-oke nih gitu. Kebanyakan dari luar negeri lagi gitu. Itu teman-teman bisa sediakan gitu. Tapi dengan artinya teman-teman juga nyelesain kursus ini. Jadi bisa, yang lebih penting itu teman-teman bisa mengamalkan dan bertanggung jawab atas ilmu gitu. Itu yang lebih penting gitu. Bukan lo belajar tapi kayak lo nggak jadi omong kosong aja gitu. Kurang lebih gitu sih. Gimana tuh Bang Anto? Kalau tuh Bang Fatia dulu nih, Bang Fatia nanya nih Bang Adam, atau nggak Bang Anto, boleh nggak apa-apa Bang Anto. Jadi teman-teman nggak apa-apa gitu, banyak banget. Dan kayak apa ya, gue juga sempat nangis bacanya, kayak dia ceritanya soalnya sedih, hidupnya sedih banget, terus tiba-tiba keterima kerja jadi QA gitu, gaji dia di atas UMR. Dibilang itu kenapa, karena kelas yang diikutin inside job gitu, dan itu gratis men gitu. Dan kayak gue juga ya nggak expect, dan itu bukan satu dua, udah banyak banget gitu. Dan kelas kita ini udah hampir mau 10 gitu. Jadi teman-teman ya go ahead pergi, kalau emang itu takdir teman-teman ya jalanin gitu. Makasih banget untuk pertanyaannya mana, itu menarik banget. Lanjut kali, tadi ada yang resen, kalau enggak lanjut ke Bang Adem aja langsung. Thank you. Oke, oke. Bang Anto tadi kepencet atau gimana?
Halo, halo. Kalau nggak lanjut dulu ya yang di. Oh, kepencet. Oke, oke. Aman, aman. Oke, lanjut ke ini. Bang Saiful kayak gitu. Cuman kendala pertama untuk jadi switch ke PM ini sebenarnya saya ada di Islam. Ke pertanyaan ini Bang, yang Fatia Mulyadi langsung ada. Oh, oke, oke. Siap, siap. Oh, kayak enaknya jadi PM gitu ya. Terus pernah dapat masalah terberat dari PM, cara menyelesaikan masalah kayaknya gimana kayak gitu. Oke, gak enaknya jadi PM, em, gak enaknya kalian akan harus bertanggung jawab terhadap produk yang terjadi kayak gitu. Contoh, kalian bikin aplikasi untuk promo gitu lah, promo di aplikasi kalian gitu ya. Ternyata promonya ngebug nih, bisa di redeem terus sama orang-orang kayak gitu. Nah, dari apa ini? Dari situ kan company mengalami kerugian tuh. Nah, dari mengalami kerugian itu, ya kalian harus bertanggung jawab gimana untuk handle-nya itu tersebut kayak gitu. Ya, resikonya banyak karena ada orang yang sampai dipecat, ada yang suruh ganti rugi, ada yang ya lain-lain lah. Ya walaupun ganti rugi bukan PM-nya sendiri ya yang harus ganti rugi, tapi ya satu tim kayak gitu kadang. Nah cuman ya tapi jarang sih case sampai ganti rugi. Paling ya diomelin, diomelin ke company gitu lah kayak gitu, dibenci gitu. Wah ini isu mulu gitu. Terus atau kalau ini ya sepengalamanku yang paling gak enak isunya adalah oh, apa ya? Sebenarnya agak agak kurang boleh diomongin. Cuman ya intinya eh, isu di aplikasi internal tim itu ada bug yang membuat ya produk-produk yang dijual ini berantakan lah kayak gitu. Akhirnya orang-orang pada nggak bisa beli. Gitu. Nah kan lumayan eh, di aplikasi kita orang-orang nggak bisa nggak bisa beli selama 2 atau sampai 3 jam. Nah itu kan nurunin sales berapa kayak gitu kan kalau di secara value kayak gitu sih. Jadi ya resikonya apa ya sampai dipanggil ke CEO-nya, terus kenapa ya pertanggungjawaban lah kenapa itu harus bisa sampai terjadi dan sebagainya kayak itu. Terus nggak itu yang gak enaknya pertama ya, karena kita harus bertanggung jawab dan gak enak keduanya kita harus banyak ngurusin orang kayak itu. Selain ngurusin aplikasinya, ngurusin orang kayak, waduh ini dari engineer-nya nggak selesai-selesai kayak gitu. Padahal target udah mepet kayak gitu. Harus segera rilis. Terus sedangkan usernya minta ini itu. Terus ya harus ngobrol ke sana sini kayak gitu. Dan untuk orang yang introvert dan nggak enakan pasti PM ini menjadi pekerjaan yang lumayan menguras tenaga kayak gitu. Karena mau nggak mau harus meeting, ngobrol sana sini kayak itu. Bahkan ada jokesnya itu PM itu sebenarnya kepanjangannya bukan product manager tapi pawang meeting kayak gitu. Jadi dia meeting terus nah, dengan berbagai stakeholder. Gak ngoding, gak ngedesain, gak ngapa-ngapain, meeting terus. Gitu. Ya gitulah enak gak enaknya jadi PM. Dan ini mungkin sekedar spill ini ya kondisi gaji dan kondisi saat ini yang ada. Nah, PM itu layak nggak sih untuk disaring ke PM? Jawabannya kalau ya aku ngobrol sama temen PM dan komunitas PM yang lainnya, ya antara layak dan nggak layak kayak gitu. Layak karena ya masih dibutuhkan, tapi nggak layaknya mulai berkurang apa ini opportunity untuk menjadi PM kayak gitu. Dan ya saat ini kan emang kondisinya lagi tech winter kan. Ya. Nah, PM itu biasanya dipaksa terus biasanya yang handle cuman 3 sampai 5 produk bisa sampai 2 kali lipatnya kayak gitu. Jadi ya semakin di press lah saat ini kayak gitu untuk handle project-projectnya. Bahkan kalau aku sekarang ya lumayan banyak gitu untuk handle produk-produk di internal perusahaan ya, gitu sih. Jadi eh,
gak enaknya juga ya akhirnya mikirnya loncat-loncat habis ngurusin produk ini, ngurusin produk ini itu kan. Pikirannya jadi loncat-loncat. Terus, nah, teman ya itu tadi secara peluang ya ini sebenarnya umum sih, secara tim apa ini secara kondisi teks saat ini seperti apa. Mungkin teman-teman udah cukup tahu kayak itu. Itu enak gak enaknya. Ya. Jadi ya intinya cara enak gak enaknya PM cukup challenging kayak gitu, cukup menantang bagi teman-teman yang hidupnya pengen tantangan, pengen suka diomel-omelin, suka jadi buronan kayak gitu, buronan di perusahaan ya itu cukup menantang lah. Begitu. Terus tapi sebelum itu gimana? Ada tanyain lagi nggak sama Fatia? Aman ya? Aman. Lanjut ke ini Bang Erna. Bang izin bertanya mengenai portofolio. Kalau misalnya mau jadi programmer kan buka project. Nah, biaya kalau PM ini untuknya. Hmm, hmm. Oke oke. Nah, untuk jadi PM, portofolionya gimana? Ya nanti kita akan di kelas ini kita akan bisa di bareng-bareng. Salah satu yang dibuat PM itu kan eh, PRD kan. PRD ini itu apa? PRD itulah produk re- eh, produk requirement dokumen. Jadi kita membuat produknya itu kira-kira seperti apa sih gambarannya kayak gitu. Yang nanti akan kita eksekusi. Jadi kayak di sini tadi kan kita ada yang namanya statusnya bikin di sini lah kayak gitu. Terus nanti kita di PRD itu ada kenapa fitur ini diprioritaskan, terus timelinenya seperti apa. Nah itu akan dibahas ya itu. Jadi outputnya biasanya PRD. Temenku dulu yang sama kayak aku gitu, enggak lulusan manajemen dakwah, masuk sekarang jadi PM juga. Jadi ya cuman modal satu satu portofolio PRD, terus habis itu viral di LinkedIn yang nge-like hampir 1.000-an orang gitu. Nah, dari portofolio itu dia bikin postingan di LinkedIn, habis itu jadi itu modal dia untuk dapat kerjaan. Guys. Dia bikin PRD doang sih kayak gitu. PRD atau PRD gitu. Itu sih. Terus, nah, cuman karena di kondisi tim apa ya, produk saat ini itu berkembang kan juga hanya bikin PR doang biasanya sampai bikin prototype dan lain sebagainya kayak gitu. Ntar kita akan bahas di kira-kira apa ya kelas ini kayak gitu kita juga akan bikin prototype juga. Gitu. hmm. Jadi itu sih portofolionya emang dia kan banyak mikir dan banyak berkomunikasi sebenarnya eh, banyak di tesnya itu ya nanti ketika interview dan lain sebagainya sih. Karena soft skill ini akan dicek juga kan. Mungkin bisa aja kita bikin portofolio PRD-nya, oh bisnis case-nya seperti ini. Cuman kan itu ya by paper, tapi by real-nya kan belum tentu kan. Gitu sih terus apa ya lanjut. Paling gini sih Bang Adam, nanti buat Porto ini Hmm, kan ada beberapa project yang running ya, jadi nanti teman-teman bikin biar dia aja gitu berdasarkan requirement-nya. Nanti aku buatin brief dari user, contohnya walaupun project udah jalan ya, nanti di diramakan aja dengan berdasarkan yang udah lagi dikerjain gitu. Itu aja sih. Jadi teman-teman nanti bikin dokumen aja apa sih yang dibutuhin dalam struktur itu. Jadi itu mungkin bakal jadi tugas akhir ya. Jadi teman-teman bakal ngejalanin satu real project gitu di inside job. Nanti di akhir ini nanti pokoknya bikin biar dia aja gitu. Nanti selebihnya itu bisa masukin website-website portofolio yang pernah kita kerjain gitu. Yang kayak aku kirim di grup gitu. Dikirim di link ini. Itu sih. Ini tuh Bang Ana ada nanya lagi tuh. Bang Ana. siap-siap. Thank you Bang Ujang tambahnya. Oh iya, kalau PM Tech tools manajemen pakai apa Bang? Nah, kenapa di slide ini aku nggak nge-mention apa ya, eh, harus pakai toolsnya apa, pakai Jira, pakai Trello atau apa gitu. Ya. Eh, setiap perusahaan beda-beda kan, gitu. Tergantung kesepakatan. Jadi mindsetnya di sini kalau bisa teman-teman
Jangan terpaku, oh tulisnya harus ini, harus itu. Saranku sih ya explore aja dan senyamannya apa gitu. Karena ya tools itu kan apa ya? Ya kayak kita mau dari GBK ini kebetulan karena aku di Jakarta, dari mau GBK ke Monas gitu ya. Ya secara tools kan banyak, mau kita pakai jalan kaki, mau kita apa ini naik MRT, naik Gojek atau naik apa, ya kan bebas itu. eh Ya itu nggak jadi sesuatu hal yang gimana gimana. Yang penting kan ya kita bisa mentranslate visi perusahaan, terus akhirnya apa ini bisa memberikan impact lah buat perusahaan itu, ngasih impact yang bagus secara customer-nya puas dan sebagainya gitu. Jadi yang pengen coba aku berikan di sini mindsetnya ya nggak perlu yang ini sih, eh, apa ini toolsnya harus apa, explore aja karena setiap orang bisa jadi nyamannya beda-beda, ada yang nyaman pakai ini pakai itu kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya secara toolsnya biasanya untuk project management ya ada banyak, biasanya yang umum sih orang-orang dulu biasanya pakai Jira kayak itu, atau kalau pengen gratisnya yang Trello. Cuman untuk advance-nya sih Jira karena dia bisa kayak analisis performance-nya gitu kayak gitu. Cuman ya akhirnya berbayar juga, bisa sih gratis cuman ya banyak limitasinya kayak gitu. Gitu sih Bang Travel Anam kayak gitu. Kayak tools-tools lainnya juga masih banyak sih, kayak ya bisa pakai Notion, pakai eh, ya Figma juga salah satu tools kayak gitu ya, dan yang lain sebagainya. Bikin flow-flow biasanya pakai Whimsical, pakai apapun kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi berangkat dari kebutuhan aja sih. Ntar toolsnya apa itu bebas kayak gitu. Apa ada tanggapan Bang Zeful? Atau yang lain kalau mau tanya silakan. Tadi ada yang on mic, siapa ya? Halo, halo. Ada pertanyaan lagi. Itu ya yang dikirim Bang Hujan. Mungkin nanti bisa kita bikin portofolionya ya sesuai proyek-proyek yang ada di Inside Job ya. Nah, enaknya kelas yang di Inside Job ini kan eh, kita udah punya punya ini ya, apa itu proyek-proyek yang berjalan. Nah, itu bisa teman-teman pakai, manfaatin untuk jadi portofolio juga. Nah, gitu. Ya, ini mungkin salah satu yang oke sih. Karena di bootcamp-bootcamp lain ya kita proyek-proyeknya itu proyek apa ya, fiktif lah intinya kan. Jadi kalau di sini kan ada real project, nah itu bisa jadi real kebutuhan customer itu ada real, nah itu bisa menjadi bekal teman-teman semua. Kalau dulu aku juga, kalau teman-teman lihat di LinkedIn-ku juga sempat ikut beberapa bootcamp gitu kan ya di tempat yang sebelumnya gitu. Nah itu ya itu ya sebenarnya banyak banyak apa ya, ya udah fiktif-fiktif eh, project aja sih, portofolio gitu-gitu doang. Nah bersyukurnya kalau di sini ada fasilitas lebih dan gratis pula gitu sih. Begitu, yang lain ada pertanyaan, tanggapan, eh, apapun lah, kritik-kritik, saran buat kelas selanjutnya silahkan. Oh ya, terkait ini ya, paling terkait hmm, gaji gitu. Apakah gaji GM setinggi itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Biasanya kalau yang levelnya sudah manajer ya bisa di bisa menyentuh angka 20-an kayak gitu. Dan kalau yang senior biasanya masih di angka belasan. Kalau awal-awal ya biasanya masih di bawah 10 kayak gitu. Gitu sih. Tapi bahkan kalau early banget biasanya ya udah di
umumnya sih di atas UMR gitu ya. Cuman ya nggak sampai yang sampai 2 digit gitu. Itu yang ya mungkin saat ini ada kayak gitu di Indonesia. Beda lagi kalau mungkin di luar negeri. Terus berarti bisa dikatakan nanti product manager hampir sama dengan teman-teman desainer, cuma beda. Ya benar, Mas Vivi. Ya kurang lebih sebenarnya eh, makanya orang kadang bingung kan, similar gitu kan antara product manager sama project manager. Nah kalau project manager sebenarnya juga lebih simpel. Ya kita asal klien senang aja, dia pingin ada fitur ini, fitur ini, fitur ini, ya udah dibikinin aja gitu. Entah nanti mau dipakai atau enggak, ya urusan lu kayak gitu. Tapi kalau product manager, ya kita nggak bisa seenaknya itu. Kita sediain fitur ini, fitur ini, fitur ini, ujung-ujungnya nggak dipakai nih sama user kita. Nah, itu artinya jadi evaluasi seorang product manager juga kayak gitu. Pertama, eh, kita bikin fitur A, fitur B, fitur C. Tapi ini kan yang ngerjain fitur kan engineer. Engineer kan juga kerja dibayar gaji bulanan gitu kan. Dan tunjangan-tunjangan yang lainnya, bayar kantor, bayar apa. Nah, kalau kalian sia-sia bikin fitur yang ternyata nggak dipakai sama customer nggak puas atau malah malah ini malah nggak suka meninggalkan aplikasi kita, ya justru itu kan merugikan perusahaan ya gitu. Udah dibayar, digaji, tapi ternyata bikin hal yang sia-sia nggak ada impact kayak gitu. Makanya tadi itu kan product manager itu harus bisa kasih output impact kayak gitu. Itu sih Bang seperti dia, Bang Rifki. Jadi nggak hanya apa ini terkotai sama waktu dan juga waktu timeline budget gitu doang, tapi outputnya itu beda. Kalau project kan kita kan mungkin ya udah fitur apa yang diinginkan sama apa ini kliennya udah selesai gitu. Ada batas yang jelas. Tapi kalau product manager ya batasnya bisa jadi nggak jelas, berubah-ubah. Tahun ini bisa jadi kayak gini, tahun depan karena masyarakat punya mungkin daya belinya menurun karena ekonomi melemah, terus nanti tren di masyarakat juga geser. Nah, itu bisa jadi produk kita harus penyesuaian. Jadi harus tetap adaptif sih kuncinya. Gitu Bang Rifki. Ada lagi yang mau sharing? Bener. After sales-nya itu ya harus dijaga kayak gitu. After aplikasi nih, kita bikin aplikasi, terus aplikasinya rilis kayak gitu. Nah, kan enggak sekedar oke udah rilis kerjaanku selesai. Justru pekerjaan PM itu baru dimulai ketika aplikasinya setelah rilis. Dia juga harus eh, analisis apakah aplikasinya ini dipakai atau enggak. Terus harus cari tahu kalau nggak dipakai itu kenapa. Terus ya dikembanginnya seperti apa gitu. Jadi itu masih setengah dari pekerjaan PM setelah kita merilis aplikasi yaitu. Selebihnya ya ya ini ketika bahkan PM dikatakan pekerjaannya selesai, ya mungkin ketika perusahaannya bangkrut atau dianya dipecat gitu kan. Selama itu belum terjadi, kayaknya akan terus berjalan pekerjaan PM. Gitu sih. Itu terus aja kalau mau sharing-sharing PM. Udah sih paling sedikit namanya kalau misalkan teman-teman nggak jadi PM, banyak banget pekerjaan yang ini yang sebenarnya lu cuma butuh analisa dan kemampuan lu secara bicara komunikasi dan juga analisa thinking lu gitu. Lu bisa jadi business development, lu bisa jadi business analyst gitu. Lu juga bisa jadi product owner atau jadi partnership atau apa segala macam, dan produk IT itu banyak banget gitu. Dan itu linear gitu. PM ini sebenarnya langkah yang cukup top gitu. Tapi teman-teman bisa mulai dari business analyst dulu atau business development gitu. Sama aja sebenarnya kerjanya tapi lebih di bawah PM gitu. Itu aja sih. Ya business analyst bisa jadi dictionary sebagai produk ya, business development gimana caranya kebutuhan user ini kita mengembangkan secara skala bisnis, lalu kita analisa kembali, lalu kita implementasi.
throughout really gitu, banyak banget. Itu sih Bang Adam. Balik lagi Bang Adam. Sip, sip. Thank you tambahannya, Bang Bujang. Oke. Hmm, kalau dari aku sih sebenarnya udah cukup ya untuk materi hari ini. Nah, tinggal kita sharing-sharing aja. Nah, kalau Bang Bujang gimana Bang? Barangkali ada yang pengen di-sharingkan pengalamannya di PM. Oh, udah oke sih, aman aja. Tapi kayak di selama yang sejauh ini ada kan udah ngerjain beberapa project ya. Kalau misalkan tadi yang ditanya Bang Anam tuh board itu beda-beda gitu. Kalau misalkan aku di BNI waktu itu pakai Jira, di BTN pakainya ClickUp. Terus habis itu di Belanda kita pakainya Asana. Lalu di Jepang juga makainya DevOps Azure gitu. Itu tantangan challenge banget walaupun sebenarnya secara penggunaan itu sama, tapi itu ya cuman kebiasaan aja sih gitu. Jadi kayak kita juga harus mengapa ekspektasi user nih, dan kita juga ada masalah termasuk kayak yang tadi bilang Mbak Fatia bertanya gitu, kayak kendalanya apa sih tadi dijelasin ke Adam gitu, dan permasalahan itu juga ada di Inside Job, dan itu juga baru kemarin gitu, kayak permasalahan kayak kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak sampai di timelinenya, jadinya mau gimana ya udah kita kita nggak bisa melakukan apapun gitu. Akhirnya kita coba kongsi sama user kayak kita untuk minta penambahan waktu gitu, dan akhirnya kita memberikan kompensasi. Jadi harus ada apple to apple as business gitu. Jadi B2B-nya juga jalan dan juga B2C juga jalan. Kurang lebih sih dari aku sih itu aja. Kayak nanti kalau misalnya teman-teman masih belum pede jadi product manager, ya bisa dari bawah dulu. Nah, kalau misalkan locker locker game itu banyak apa enggak? Jawabannya banyak banget, apalagi di Greens gitu. Nah, itu udah pas ke portfolio saja udah pasti ya udah bisa gitu. Pengalamannya tinggal diakal-akalin aja gitu. Kita bukan mengajarkan curang, tapi dunia kerja ini emang curang men gitu. Kalau lu nggak curang ya lu gak bakal jalan gitu. Kalau misal lu berjalankan berdasarkan ya ketulusan dan kebodohan lu, ya nggak bakal berubah takdir lu gitu. Yang penting lu bisa mempertanggungjawabkan aja, nah itu hidup Jokowi gitu. Ya gitu aja sih guys. Udah Bang Andam, kalau dari aku udah sih ya. Mau ditutup juga nggak apa-apa. Oke, dari aku sih sebenarnya untuk pengenalan PM tadi di hari ini udah cukup sih. Nanti selebihnya akan kita lanjut di DM dan selanjutnya mulai dari ya tadi ya yang ditanya buat analisis marketnya, terus sampai kita bikin portofolio buat bekalan teman-teman apply job kayak gitu. Kan ya tadi ya yang dimention Bang Bujang, ya kalau bisa dari sini akhirnya muncul orang-orang yang akhirnya bisa keterima kerja juga kayak gitu, atau switch karir ke dunia PM dan ya yang berhubungan lah sama dengan PM kayak bisnis analis dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau ada apa-apa langsung ada pertanyaan lagi yang pengen ditanya-tanyakan, bisa tag aku atau Bang Bujang juga di grup kayak gitu kan ya. Begitu. Jadi aku thank you teman-teman semua. Kalau emang nggak ada pertanyaan, ya terima kasih untuk kehadirannya dan konsistennya sampai kelas ini selesai. Kayak gitu. Eh, semoga apa ini yang udah waktu yang udah diluangkan teman-teman bisa berbuah pahala. Kayak gitu. Thank you kalau itu, selamat siang teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa chat di grup ya. Thank you. Thank you guys, makasih banyak. Sehat selalu, sampai bertemu minggu depan.